Ginilah baru mantap. Menyala coach. Mode serius dan demi bayar lunas mulut tetangga berisik Malaysia, Vietnam hingga Bung Toel dan pasukannya. Shin Tae-yong resmi panggil 6 pemain senior untuk perkuat timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Simak daftarnya. Mengejutkan. Begini kabar terbaru soal Emil Audero gabung timnas Indonesia. Di luar dugaan PSSI beberkan faktanya begini. Pak S siap-siap jadi ban serap? Alhamdulillah, ini dia yang bikin fans Garuda Auto bahagia. Mantap, FIFA bantu timnas Indonesia. Dipastikan langsung oleh FIFA. FIFA resmi pastikan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 usai kalahkan Arab Saudi. Asalkan timnas Indonesia mau lakukan hal ini. Welcome back. Resmi absen. Inilah 3 calon pengganti Justin Hubner saat timnas Indonesia hadapi Australia pada Maret 2025. Nomor 3 sosoknya paling dinanti. Wah, seketika dunia sepak bola dibikin gempar. Mengejutkan, pelatih Arab Saudi Hervé Renard mundur dari kursi kepelatihan Arab Saudi setelah kalah memalukan dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pak Erik memang keren. Full bahagia. Timnas Indonesia semakin dikenal dunia. Bangga dengan pencapaian timnas Indonesia, Erick Thohir pamer pencapaian timnas Indonesia ke media Italia. Langkah super cerdas. Begini langkah super jenius PSSI untuk permalukan FA Bahrain yang dulu minta laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. PSSI resmi undang FIFA dan AFC. Publik Jepang ikut rayakan kemenangan Garuda. Dibocorkan langsung oleh media berkelas Jepang. Media ternama Jepang sebut negaranya ikut full senyum lihat timnas Indonesia permalukan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini penyebabnya. Publik Belanda mulai emosi. Mengejutkan, tak terima timnas Indonesia mulai bersinar di dunia. Publik Belanda mulai emosi dengan program naturalisasi timnas Indonesia dan minta dihapus sepenuhnya oleh FIFA. Simak 9 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Ginilah baru mantap. Menyala coach. Mode serius dan demi bayar lunas mulut tetangga berisik Malaysia, Vietnam hingga Bung Toel dan pasukannya. Shin Tae-yong resmi panggil 6 pemain senior untuk perkuat timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Simak daftarnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam mode serius untuk menata Piala AFF 2024 dengan memanggil hingga 6 pemain senior. Shin Tae-yong dan PSSI memastikan akan menurunkan timnas Indonesia U22 untuk mengikuti Piala AFF yang digelar pada 8 Desember, 5 Januari 2025. Keputusan ini diambil PSSI dan Shin Tae-yong. Karena Piala AFF bukan agenda resmi FIFA sehingga cukup sulit memanggil pemain timnas Indonesia senior. Meski bermaterikan pemain-pemain muda, ST beberapa waktu lalu menegaskan targetnya adalah membawa skuad Garuda setidaknya lolos hingga final. Demi mencapai target tersebut, Shin Tae-yong tampaknya sangat serius mempersiapkan timnya, termasuk memanggil 6 pemain senior. Berikut 6 pemain senior yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Marcelino Ferdinand menjadi nama pertama yang dipanggil Shin Tae-yong untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda. Dengan kemampuan dan pengalaman seorang Marcelino Ferdinand, lini tengah timnas Indonesia akan bertambah kuat. Asnawi Mangkualam kemungkinan besar akan menjadi kapten timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024 mendatang. Selain kepemimpinan dan pengalamannya, kemampuannya di posisi bek sayap membuat Asnawi Mangkualam layak dipanggil. Kompetisi Liga Korea Selatan yang akan selesai pada November ini membuat Pratama Arhan bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Sama seperti 2 nama di atas, Pratama Arhan akan membantu timnas Indonesia U22 untuk menghadapi laga-laga yang berat.
Ivar Jenner disebut-sebut akan bergabung dengan timnas Indonesia U22 untuk menghadapi Piala AFF 2024. Namun, ketersediaan Ivar Jenner akan tergantung dari kebijakan klubnya, FC Utrecht U21, apakah akan melepasnya atau tidak. Sama seperti Ivar Jenner, ketersediaan Justin Hubner akan sangat tergantung dengan keputusan Wolverhampton Wanderers. Jika Justin Hubner bergabung, lini belakang timnas Indonesia U22 akan mendapat tambahan amunisi yang sangat luar biasa. Rafael Struijk yang kini bermain di Liga Australia bersama Brisbane Roar dipanggil timnas Indonesia untuk Piala AFF. Akan tetapi, kedatangannya masih menunggu konfirmasi dari klubnya. Kehadiran Rafael Struijk tentu akan menambah daya gedor tim merah putih. Mengejutkan, begini kabar terbaru soal Emil Audero gabung timnas Indonesia. Di luar dugaan PSSI beberkan faktanya begini. Pak S siap-siap jadi ban serap? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pernyataan terkait peluang kiper Como 1907, Emil Audero, bergabung dengan timnas Indonesia. Asa timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 masih terbuka. Hal itu dibuktikan dengan kemenangan atas Arab Saudi pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 19 November 2024. Kemenangan itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen Grup C. Skuda Garuda bersaing ketat dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mengumpulkan 6 poin. Tidak bisa dipungkiri bahwa momentum tersebut juga tak lepas dari program naturalisasi yang dicanangkan oleh PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Lewat program pencarian pemain keturunan, Indonesia bisa berbicara banyak di babak kualifikasi. Tercatat ada 14 pemain keturunan saat ini yang menjadi bagian dari tim nasional racikan Shin Tae-yong. Paling anyar adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix, yang menjadi pemain naturalisasi. Sementara itu penyerang FC Utrecht, Ula Romeni, juga tengah dikebut proses naturalisasinya oleh pihak PSSI. Dengan peluang timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026, maka tidak mengherankan jika bakal ada pemain-pemain keturunan lainnya yang bisa diajak bergabung. Salah satunya adalah penjaga gawang Como 1907, Emil Audero. Telah lama nama Emil Audero dikaitkan kuat untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hanya saja Audero masih enggan untuk menerima tawaran membela Indonesia. Harapan besarnya adalah bermain di level tertinggi untuk timnas Italia. Sebagaimana diketahui, Audero merupakan kiper berdarah Indonesia dengan tempat lahir di Mataram, NTB. Meskipun ia tercatat sebagai warga negara Italia, peluang untuk berganti paspor Indonesia terbuka baginya. Dalam wawancara terbaru bersama Corriere dello Sport, Erick Thohir mengaku belum ada pembahasan lebih lanjut perihal naturalisasi Audero. Orang nomor 1 di PSSI tersebut mengaku jika dirinya sudah beberapa kali bertemu dengan Audero dan keluarganya. Hanya saja Erick Thohir menyebutkan bahwa Emil Audero perlu mempercayai program yang dibangun olehnya. Pintu bagi Audero untuk bergabung dengan timnas Indonesia selalu terbuka. Sejatinya, kami belum membicarakan hal ini, ucap Erick, dikutip dari Tutto Mercato Web. Meskipun kami telah bertemu lebih dari 1 kali di Milan. Saya juga mengenal keluarganya. Jika ia memiliki keyakinan terhadap program kami, maka kami pasti bisa mendiskusikannya lebih lanjut, ujar Erick menambahkan. Alhamdulillah, ini dia yang bikin fans Garuda Auto bahagia. Mantap, FIFA bantu timnas Indonesia. Dipastikan langsung oleh FIFA. FIFA resmi pastikan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 usai kalahkan Arab Saudi. Asalkan timnas Indonesia mau lakukan hal ini. Kemenangan fenomenal timnas Indonesia atas Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapatkan sorotan FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia itu meyakini timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia asalkan syarat-syarat ini bisa dilakukan pasukan Garuda. Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa 19 November 2024.
Dua gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-37 dan menit ke-57. Dua gol ini juga yang membuat Marcelino terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan. FIFA menyebut keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi karena kuatnya rasa keberanian mengejar mimpi dari para pemain. Hasil yang tepat datang di waktu yang tepat pula, tulis FIFA dalam laman resminya, dikutip Kamis 21 November 2024. Menurut FIFA, kemenangan atas Arab Saudi akan menguatkan mentalitas para pemain timnas Indonesia. Mereka juga memastikan timnas Indonesia sangat berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 usai menang lawan Arab Saudi di Stadion GBK. Peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos langsung ke ajang yang akan digelar di kawasan Amerika Utara dan Tengah itu masih terbuka lebar, tulis FIFA. Di atas kertas, Jepang sepertinya akan mengunci posisi teratas grup C. Namun posisi kedua masih akan diperebutkan oleh 5 tim, yakni Australia, Indonesia, Arab Saudi, dan Tiongkok secara sengit, tulis FIFA. FIFA meyakini jika timnas Indonesia bisa melanjutkan tren positif dan berani terus mengejar mimpi bermain di panggung sepak bola dunia, maka lolos langsung ke Piala Dunia 2026 pun akan menjadi kenyataan. Asalkan Indonesia mampu mempertahankan tren positif mereka dan berani untuk terus mengejar mimpi mereka, maka pintu untuk kembali ke panggung Piala Dunia yang kedua kalinya setelah partisipasi mereka pada 1938 sangat mungkin untuk terjadi, tulis FIFA. Welcome back. Resmi absen. Inilah 3 calon pengganti Justin Hubner saat timnas Indonesia hadapi Australia pada Maret 2025. Nomor 3 sosoknya paling dinanti. 3 calon pengganti Justin Hubner yang absen saat timnas Indonesia melawan Australia pada Maret 2025 mendatang akan dibahas di video ini. Salah satunya pemain yang sudah dirindukan pendukung skuad Garuda sejak beberapa waktu terakhir. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan 2 pemain penting dalam lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keduanya adalah Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen. Pada sisi Hubner, ia absen lantaran diganjar kartu merah saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024 di Gelora Bung Karno, GBK. Berikut ini beberapa calon penggantinya yang bisa dipertimbangkan pelatih Shin Tae-yong. Berikut 3 calon pengganti Justin Hubner saat timnas Indonesia melawan Australia Maret 2025. Mads Hilgers sempat absen dalam 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi karena dibekap cedera. Pada kedua laga itu, posisinya digantikan Justin Hubner. Pada Maret 2025 nanti, Hilgers seharusnya sudah bisa pulih dari cederanya. Alhasil, ia seharusnya bisa kembali ke starting 11 dan mengisi 1 slot di posisi bek tengah. Sementara ini, Hilgers telah bermain sebanyak 2 pertandingan bersama timnas Indonesia, masing-masing dalam lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya saat ditahan imbang Bahrain dan dikalahkan Cina. Apabila Hilgers belum memungkinkan tampil, Ferrari bisa menjadi satu pilihan lain. Di skuad timnas Indonesia saat ini, penggawa Persija Jakarta itu merupakan salah satu bek tengah yang dimiliki Shin Tae-yong. Namun, lain halnya apabila STY mempertimbangkan memanggil bek tengah lain seperti Wahyu Prasetyo misalnya. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga bisa memasang Kelvin Verdong atau Nathan Choi Aon di posisi tersebut. Elkan Bagot sudah beberapa waktu menghilang dari timnas Indonesia. Terakhir kali, ia tampil bersama skuad senior Garuda pada Piala Asia 2023, tepatnya saat digulung Australia 0-4 di babak 16 besar. Setelahnya, Elkan seakan menghilang dan tidak pernah masuk timnas Indonesia lagi. Terlepas dari beragam isu yang tersebar, tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti Shin Tae-yong kembali memanggil bek jangkung tersebut. Mengingat absennya Hubner pada Maret 2025 nanti, ST bisa mempertimbangkan memanggil Elkan kembali. Hal ini tentunya bisa menambah kekuatan timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Itulah beberapa calon pengganti Justin Hubner yang absen saat timnas Indonesia melawan Australia pada Maret 2025. Wah,
Seketika dunia sepak bola dibikin gempar. Mengejutkan, pelatih Arab Saudi Hervé Renard mundur dari kursi kepelatihan Arab Saudi setelah kalah memalukan dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Arab Saudi, Hervé Renard, bakal mundur dari jabatannya setelah kalah 0-2 dari Timnas Indonesia di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah Timnas Arab Saudi kalah 0-2 dari Timnas Indonesia, Hervé Renard didesak mundur dari jabatannya. Desakan itu dimunculkan sejumlah pengamat sepak bola asal Arab Saudi. Salah satunya disuarakan Al-Qaus yang menilai Hervé Renard harus mengambil aksi, bukan hanya sekadar berkata di depan media. Sekadar diketahui, setelah kalah dari Timnas Indonesia, pelatih asal Prancis itu mengaku akan bertanggung jawab atas kekalahan yang diterima skuad Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi. Menyebut kata tanggung jawab bukan hanya sekadar bicara, sebab itu hanya keberanian di depan media. Seharusnya ia mengambil tindakan dan mengakui kesalahannya dengan mengajukan pengunduran diri, kata Al-Qaus. Mengutip dari Al-Saudiyah 356, Kamis, 21 November 2024. Pendapat serupa diungkapkan pengamat sepak bola Arab Saudi yang lain, Khalid Al-Atawi. Ia mengatakan pelatih yang membawa timnas Arab Saudi menang 2-1 atas Argentina di matchday pertama Grup F Piala Dunia 2022 itu bukanlah sosok yang tepat membesut Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan. Saya menilai Renard bukan sosok yang tepat dalam kondisi seperti ini. Melatih bukanlah menaikkan nada suara Anda di ruang ganti pemain, kata Khalid Al-Atawi. Mendapat desakan di atas, Hervé Renard bisa saja memilih mundur. Pelatih timnas Arab Saudi sebelum Hervé Renard, Roberto Mancini juga mendapat desakan serupa setelah Arab Saudi ditahan Bahrain 0-0 di matchday keempat Grup C, Selasa 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kelar pertandingan, ada fans Arab Saudi yang meninggalkan komentar di unggahan Roberto Mancini. Dalam komentar itu, sang fans meminta Roberto Mancini mundur dari jabatan pelatih timnas Arab Saudi. Singkat kata, Roberto Mancini menyukai unggahan itu. Beberapa hari setelahnya, Roberto Mancini yang terikat kontrak hingga 31 Juli 2027 memutuskan meninggalkan jabatan pelatih timnas Arab Saudi. Pak Erik memang keren. Full bahagia. Timnas Indonesia semakin dikenal dunia. Bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia, Erick Thohir pamer pencapaian Timnas Indonesia ke media Italia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memamerkan keberhasilan Timnas Indonesia ke media Italia. Berbicara khusus pada Corriere dello Sport, Erick Thohir menjadi headline di berbagai media Italia. Salah satu yang disorot adalah bagaimana pencapaian Timnas Indonesia sejak dipimpinnya. Naik ke posisi Ketua Umum PSSI sejak Februari 2023 lalu. Saat itu Timnas Indonesia berada di posisi 151 ranking FIFA. Saat itu, Erick Thohir pun melakukan perubahan dengan membawa banyak pemain naturalisasi hingga mengundang Argentina untuk pertandingan uji coba demi menarik perhatian dunia. Hasilnya pun terasa dengan peningkatan prestasi Timnas Indonesia, termasuk membawa Timnas Indonesia ke peringkat 127 di ranking FIFA terbaru nanti. Kami bertujuan untuk menarik bakat-bakat Indonesia di luar negeri, sekaligus memastikan kami membina bakat lokal melalui program pembinaan agar menjadi landasan masa depan Timnas Indonesia, kata Erick Thohir dikutip dari laman Tutto Mercato, Kamis, 21 November 2024. Erick Thohir mengakui angka tersebut tak akan berhenti di sini. Dia pun menargetkan angka yang lebih tinggi untuk selama di masa kepemimpinannya. Hasil itu tak lepas dari usaha PSSI untuk mengembalikan pemain diaspora dengan cara menaturalisasi pemain keturunan. Terbaru, ada Eliano Rejders, Mes Hilgers dan Kevin Dix yang saat ini menjadi pemain naturalisasi teranyar Timnas Indonesia. Hubungan historis Indonesia dengan Belanda mendasari proyek ini demi menambah stok pemain Timnas Indonesia. Kalau kita lihat dari segi jumlah pemain, Indonesia tertinggal dari negara seperti Jepang dan Korea Selatan, kata Erick. Pendekatan kami adalah melibatkan pemain yang memiliki darah Indonesia, baik dari orang tua dan kakek nenek, alih-alih memberikan kewarganegaraan pada pemain asing yang bermain di negara kami, kata Erick. Banyak nama pemain berdarah Indonesia yang menjadi besar di Belanda dari mulai Giovanni van Bronckhorst, Robin van Persie, dan Roy Mackay.
Akan sangat luar biasa jika mereka dapat membantu. Saya membuka segala kemungkinan yang ada, kata Erick Thohir. Erick Thohir memang sudah tak asing di Italia. Dia pernah memimpin Inter Milan bahkan membuat suporternya sulit move on. Erick Thohir mengakui pengalamannya di Inter pula yang mengantarkannya ke kursi teratas di PSSI. Penggemar terkadang meminta saya untuk kembali ke Italia, namun saya tidak pernah bisa melakukannya. Saya sangat mencintai Inter, kata Erick Thohir. Saya masih menjadi penggemar dan mengikuti semua hasil mereka. Saya senang dengan gelar Scudetto Inter musim lalu, katanya. Langkah super cerdas. Begini langkah super jenius PSSI untuk permalukan FA Bahrain yang dulu minta laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. PSSI resmi undang FIFA dan AFC. Kemenangan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti memberikan harapan baru untuk timnas Indonesia untuk bisa lolos. Bahkan bukan hanya finish di posisi 3 atau 4, tetapi masih ada peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup C. Hal ini karena jarak poin yang hampir sama antara Australia, China, Bahrain, Arab Saudi, dan timnas Indonesia. Masih ada waktu 4 bulan lagi untuk melakukan persiapan yang matang. Itu sebabnya PSSI akan menggenjot proses naturalisasi penyerang FC Utrecht oleh Romeni. Kebetulan, ia sempat menyaksikan laga antara timnas Indonesia menghadapi Jepang pada 15 November lalu. Penyerang berusia 24 tahun tersebut juga sudah bertemu dengan ketum PSSI Erick Thohir. Selain itu, masih ada peluang beberapa pemain yang dinaturalisasi untuk skuad timnas Indonesia, termasuk Jairo Riedewald dan Mauro Zildjian. Namun ketum PSSI Erick Thohir yang ditemui di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Kamis siang, 21 November 2024, masih belum mau berkomentar terlalu banyak, terutama untuk peluang Jairo dan Mauro yang dinaturalisasi. Yang saya tahu, Ula sudah untuk timnas senior. Yang lain, saya tidak mau komentar, bebernya singkat. Selain itu, untuk timnas U20 sudah dipersiapkan juga tim Henry Victor Gispen dan Dior Marx yang akan menjalani proses menjadi WNI sebelum Piala Asia U20 pada Februari mendatang. Apalagi PSSI menargetkan timnas U20 untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20. Tentu ini jika pemerintah mendukung. Saya rasa seluruh kementerian mendukungnya, Menpora dan Menteri Hukum. Kami tahu ini, mereka ini adalah putra dan putri terbaik yang ingin kembali ke Merah Putih, tegasnya. Tantangan lanjutan timnas Indonesia untuk mencapai target 12 poin, seperti yang diungkapkan Erick Thohir, adalah saat bertandang ke Australia dan menjadi tuan rumah menghadapi Bahrain pada 25 Maret mendatang. Selain ingin 2 kemenangan lagi, Erick Thohir juga ingin mengundang AFC dan FIFA untuk datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan laga menghadapi Bahrain. Erick Thohir ingin semua mata tertuju kepada Indonesia yang dianggap oleh Bahrain sebagai tempat yang tidak aman untuk timnas mereka. Kami ingin meminta FIFA dan AFC untuk datang melihat langsung ke sini bahwa negara kita adalah negara yang aman serta bukan negara yang terbelakang. Kita semua sudah memperlihatkan saat melawan Arab Saudi dan Jepang. Supporter mereka aman-aman saja kok, terangnya. Seperti supporter Jepang, mereka bawa anak dan istri. Arab Saudi juga aman. Jadi kami mempertanyakan surat dari Bahrain yang ingin pindah venue. FIFA dan AFC harus melihat fakta yang sebenarnya dan bukan melihat dari sisi lain. Kemarin kalau dicurangi, ya ngambeklah. Urusan tiket juga sudah ditingkatkan dengan Garuda ID dan face recognition, tutupnya. Publik Jepang ikut rayakan kemenangan Garuda. Dibocorkan langsung oleh media berkelas Jepang. Media ternama Jepang sebut negaranya ikut full senyum lihat timnas Indonesia permalukan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini penyebabnya. Keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi tak hanya memberikan kegembiraan buat para fans Garuda, melainkan juga para penggemar Jepang yang ikut berbahagia. Dalam lanjutan matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa, 19 November 2024, lalu, timnas Indonesia sukses kalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno,
Dua gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit 32 dan 57. Bagi timnas Indonesia, ini merupakan kemenangan perdana tim Merah Putih pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, timnas Indonesia juga untuk kali pertama dalam sejarah bisa mengalahkan Arab Saudi di ajang resmi. Tambahan 3 poin dari Arab Saudi membuat timnas Indonesia merangsek naik ke posisi 3 klasemen grup C kualifikasi dengan torehan 6 poin. Anak asuh Shin Tae-yong tersebut hanya berjarak 1 angka dari Australia yang berada di urutan kedua atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tak cuma para fans timnas Indonesia yang bahagia usai kemenangan atas Arab Saudi kemarin, sejumlah media Jepang pun turut senang dengan hasil ini. Pasalnya, kemenangan yang diraih timnas Indonesia membuat peluang Jepang untuk segera lolos ke Piala Dunia 2026 makin terbuka. Jepang tersenyum. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi membantu Jepang. Jika mereka memenangkan pertandingan pada bulan Maret, maka Jepang akan lolos ke Piala Dunia dengan waktu tercepat dalam sejarah, tulis laman news GoNEJP. Sebagai informasi, Jepang sendiri saat ini masih kokoh di urutan teratas klasemen grup C dengan raihan 16 poin. Dengan keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi, maka peluang Jepang finish di luar 2 besar semakin kecil. Saat ini, timnas Indonesia, Arab, Bahrain dan Cina yang berada di luar 2 besar klasemen masih berjarak 10 poin dari Jepang. Sehingga jika Jepang berhasil menang di pertandingan ke-7 bulan Maret tahun depan, bisa dipastikan mereka bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sebab dengan torehan 16 poin, tim-tim di luar 2 besar macam timnas Indonesia, Arab, Bahrain dan Cina dipastikan tidak akan bisa mengejar poin Jepang. Timnas Indonesia misalnya, meski dalam 4 pertandingan berhasil menyapu bersih laga dengan kemenangan, poin yang mereka dapat hanya 18. Jumlah tersebut masih kalah dengan Jepang yang bakal mengoleksi 19 poin, jika di pertandingan ke-7 kontra Bahrain nanti mampu meraih kemenangan. Fakta inilah yang membuat sejumlah media berterima kasih dengan timnas Indonesia, lantaran sudah memberikan gap yang cukup jauh antara Jepang dan peringkat 3. Publik Belanda mulai emosi. Mengejutkan, tak terima timnas Indonesia mulai bersinar di dunia. Publik Belanda mulai emosi dengan program naturalisasi timnas Indonesia dan minta dihapus sepenuhnya oleh FIFA. Masyarakat Belanda mulai emosi dengan program naturalisasi timnas Indonesia dan minta dihapus sepenuhnya oleh FIFA. Hal ini menilik dari proses naturalisasi yang terbilang sukses yang dilakukan oleh PSSI sejauh ini. Para pemain keturunan Indonesia Belanda yang dinaturalisasi terbukti memberikan dampak yang sangat positif terhadap prestasi timnas Indonesia. Salah satunya adalah keberhasilan skuad Garuda menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hanya lolos, pada babak ketiga ini timnas Indonesia juga mampu bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 baik secara langsung maupun melalui ronde keempat. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, hingga Kelvin Verdong memang sangat berdampak. Terbukti, di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi, skuad Garuda sukses memetik kemenangan dengan skor 2-0. Kedua gol tersebut dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan menit ke-57. Meski begitu, pemain Oxford United ini perlu berterima kasih pada 2 pemain naturalisasi, yakni Ragnar Oratmangoen dan Kelvin Verdong yang memberikan assist. Namun, di balik euforia kemenangan timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, rupanya ada beberapa masyarakat Belanda yang mulai emosi dengan program naturalisasi timnas Indonesia. Mereka merasa jika timnas Indonesia saat ini lebih seperti timnas Belanda C, karena banyaknya pemain kelahiran Belanda di dalamnya. Karena hal ini, masyarakat Belanda ini meminta agar FIFA menghapus hal ini sepenuhnya. Tentu saja ini tidak masuk akal sama sekali. Seharusnya dilarang secara hukum di seluruh dunia bagi pemain untuk bermain di negara di mana mereka tidak dilahirkan dan atau tidak tumbuh, tulis akun Shoer. Dengan cara ini merupakan bentuk distorsi kompetisi yang tidak berkontribusi pada sepak bola yang murni dan adil. Mayoritas pemain Belanda ini sama sekali tidak memiliki asal Indonesia, hanya secara tidak langsung. Saya pikir itu terlalu sedikit untuk menerima hal ini.
Itu murni oportunisme. Tidak lebih, tidak kurang. Tambah akun Shoer. Meskipun tentu saja sangat menyenangkan bagi orang-orang yang mungkin mencapai Piala Dunia, saya bertanya-tanya apakah Anda harus menginginkannya. Indonesia menjadi semacam Belanda C dengan cara ini, tulis akun Stefan. Terlepas dari kritikan itu, para pemain naturalisasi sejatinya bukanlah orang asing. Mereka adalah pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari orang tuanya. Karena itu, mereka berhak untuk pulang ke tanah luhurnya dan bermain untuk membela timnas Indonesia.